Wah, gak kerasa ya, udah mau ganti tahun lagi. Jadinya ganti kalender juga deh. Eh, tapi gimana ya? Awal mula manusia bisa menentukan kalender, oleh siapa, dan bagaimana prosesnya? Daripada makin bingung, let's go, kita bahas. Kita mulai dari zaman Romawi kuno, sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Awalnya, kalender mereka hanya punya 10 bulan. Ya betul, 10 bulan. Kalender dimulai dari Maret dan hanya ada 304 hari. Hal ini benar-benar tidak sinkron dengan perputaran matahari. Dan akhirnya bikin pusing para petani, karena petani sangat bergantung pada kalender untuk mengetahui musim. Mereka perlu tahu kapan waktu yang tepat untuk menanam, yaitu di musim semi, dan kapan waktu yang tepat untuk memanen, yang dilakukan di musim panas dan gugur. Kekacauan ini berakhir di tangan seorang diktator legendaris, Julius Caesar. Di sekitar tahun 45 sebelum Masehi, ia memutuskan reformasi besar. Ia pun berkonsultasi dengan astronom dari Alexandria yang bernama Sosigenis, dan lahirlah kalender Julian. Nah, kalender Julian ini berbasis matahari, merapikan sistem jadi 12 bulan yang lebih stabil dan menetapkan rata-rata 365,25 hari dengan kabisat tiap 4 tahun. Karena lebih baik, kalender ini dipakai di seluruh kekaisaran Romawi selama lebih dari 1600 tahun. Tapi ada masalah kecil. Sosigenis menghitung 1 tahun sedikit terlalu lama. Tahun Julian adalah 365,25 hari, padahal tahun tropis yang sebenarnya adalah 365,2422 hari. Selisih kecil ini, jika diakumulasi selama berabad-abad, membuat kalender melenceng. Lalu, pada abad ke-16, kalender Julian sudah mundur sekitar 10 hari dari waktu seharusnya. Terus, kenapa pergeseran ini menjadi masalah besar? Jawabannya, Paskah. Yap, perayaan Paskah ditetapkan berdasarkan titik balik musim semi atau vernal equinox, yang secara tradisi seharusnya jatuh pada 21 Maret. Nah, karena kalender melenceng 10 hari, tanggal-tanggal suci keagamaan menjadi tidak tepat. Untuk memperbaiki masalah teologis dan kalender ini, muncullah ide dari Paus Gregorius XIII yang pada tahun 1582 secara resmi memperkenalkan kalender Gregorian, yang merupakan penyempurnaan dari kalender Julian, yang memiliki koreksi penghapusan 10 hari dan merevisi aturan kabisat. Tahun yang merupakan kelipatan 100 tidak lagi otomatis kabisat, kecuali jika tahun itu juga habis dibagi 400, dan ini jauh lebih akurat. Lalu, dari mana asalnya istilah Masehi atau Anno Domini? Sistem penomoran tahun Anno Domini disusun oleh Dionysius Exiguus pada tahun 525 Masehi. Penulisan tahun sebelum Masehi atau before Christ berkembang kemudian. Penerapan kalender Gregorian tidak langsung merata. Negara Katolik seperti Spanyol dan Italia segera menerapkannya. Tapi negara Protestan dan Ortodoks menolak, menganggapnya sebagai trikatolik. Di Inggris, saat beralih pada 1752, yang hilang bukan 10 hari, tapi 11 hari. Namun, berkat kolonialisme dan kebutuhan untuk standar komunikasi global,
kalender Gregorian akhirnya diterima hampir di seluruh dunia. Gimana? Paham kan? Jadi, kalender yang kita lihat setiap hari adalah hasil dari upaya berabad-abad untuk menyelaraskan waktu dengan alam semesta. Dari 10 bulan Romawi, kalender Julian yang melenceng, hingga koreksi Paus Gregorius XIII, semuanya demi memastikan Paskah tepat waktu. Menarik kan? Sobat GO, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya kami lebih semangat lagi dan kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Sampai jumpa lagi, bye!